Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview atau membuat yang namanya get create pada Flutter. Jadi kita akan mereview pada project kali ini dengan nama get create. Jadi di project kali ini adalah aplikasi Flutter sederhana yang menggabungkan atau menyatukan perbedaan antara get put dan get create dalam get extend. Jadi untuk manajemen khususnya untuk ini apa namanya shopping cart ya atau keranjang belanja. Nah, kita mulai dari strukturnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada list, di ada jangan lupa ada main dot, ada control page, kemudian di control ada pay, ada shopcart, di pay ada home, ada shop seperti ini. Ya, untuk foldernya. Nah, kita masuk ke folder atau file utama yaitu main.dart. Nah, di main.dart ini ada entry point nih. Entry point itu untuk aplikasi awal berjalan. Ada void main seperti biasa, kita buat void main untuk fungsi awal pertama aplikasi Flutter ini dijalankan. Kemudian ada run my app, ini menjalankan aplikasi Flutter ya. Flutter. Jadi terus ada get material app. Get material app ini versi get dari material app ya. Jadi memungkinkan fitur get app itu kayak bisa routing, state, dependency injection. Jadi ini tuh penting ya. Jadi tanpa get material app ini, fitur get app seperti get to atau get put dan get find itu kemungkinan tidak akan berfungsi ya. Lanjut kita ke controller yang di shop. Nah, seperti ini. Shop, card. Kita import text dari get.dart. Kemudian di sini ada fungsi controller ya. Controller itu biasa mengelola state data aplikasi, menyimpan data yang bisa berubah-ubah nanti ya. Terus get controller ini untuk apa? Jadi ini get controller ini kelas dasar untuk membuat controller di get ya. Jadi membuat variabel menjadi observable, dan juga ketika nilai berubah di UI akan otomatis update tanpa perlu ambil state ya. Terus juga ada variabel quantity. Variabel quantity ini menyimpan jumlah item per produk. Item per produk jadi tergantung. Jadi khusus untuk menyimpan produk kita menggunakan variabel quantity dan juga total dari jumlah item yang kita taruh di quantity ini. Jadi makanya kita taruh variabel total. Terus kemudian analoginya kayak gini. Jadi controller itu otak yang nyimpan data. Setiap kali data berubah ini UI akan otomatis update. Terus kemudian kita setelah main di controller, buat folder controller lalu shop c.chart. Kemudian kita bisa masuk ke home.dart bagian back home. Nah, back home di sini ini lumayan. Jadi ini halaman awal aplikasi ya. Terus juga ini menampilkan tombol navigasi ke halaman shop nanti beritanya. Terus ada di sini ada fungsi apa namanya, scaffold yang kita ngereturn scaffold. Scaffold itu struktur dasar halaman untuk dia mempunyai app, body dan lain-lain. Jadi kayak gitulah. Kemudian di sini ada get to ini get to ke shopback. Jadi cara dia untuk pindah ke halaman. Jadi setelah dapatkan getnya, dia mau kemana nih arahnya di ke shopback ini. Jadi ini lebih simpel dari navigator terus yang. Dan coba kita ke, saya kira ke shop C, kita coba ke shop order, ke bagian ke shopnya lip page dan ke shop. Nah di sini kita mengimpor ini ya, page butter material get.dart dan shop C. Kita terhubung oleh ini controller dari ini. Kemudian ke ini widget ini shopnya widget, ambil dari controller shop C.dart.
Ini halaman utama toko, nanti ini untuk nampilin daftar produk. Kemudian di sini menampilkan total keseluruhan item di forwarding data nanti. Total item kita berapa nanti kita buat di sini. Jadi fungsinya, nah di sini ada get put shop C. Jadi ini tuh membuat instant controller yang sama, jadi untuk dipakai seluruh aplikasi. Jadi fungsinya untuk menyimpan total keseluruhan item atau barang yang ada di keranjang gitu. Kemudian ada get create ini untuk membuat, atau setiap kali kita panggil dia akan membuat intent baru atau uh, mungkin fungsi baru gitu. Jadi kita pakai shop uh, lalu kita bisa pakai get create ini agar shop item itu bisa punya quantity, jadi quantity sendiri yang independen. Nah, juga ada list view ini untuk list apa ya, untuk bisa di scroll. Nah item ini item core ini membuat item 10 produk, item wheeler fungsi yang dipanggil untuk setiap item. Dan di sini ada obx itu widget, ini widget ya, get yang di otomatis membuat ketika data berubah gitu, menampilkan total dari data controller, sama setiap kali total itu berubah otomatis UI nya update gitu. Nah, kita masuk ke shop item. Nah kita masuk ke widget, ke shop widget. Nah jadi kita biasa import controller shop juga, kita harus terhubung ya sama controller yang harus diimport. Jadi ini apa ya, ini tuh tampilan widget untuk satu item produk, menampilkan tombol plus nanti ya di UI. Nanti kita akan review sekaligus. Pokoknya nanti untuk tombol plus dan ini. Nah di sini ada get find shop. Jadi dia nih untuk dalam tag total ini mencari kontrol global yang dibuat sama getput. Oke. Jadi cara kerjanya tuh mungkin kayak kurang lebih, misal ada tombol button ya. Set, ketika klik tambah nanti shop quantity value nya tambah. Jadi quantity item itu yaudah ini aja gitu. Tambah quantity item gitu jadinya. Kemudian ada get find shop, itu untuk tambah total keseluruhan dia tuh total value. Nah terus untuk nanti, nah ini value kurang, jadi ini untuk kurangi item ya, kurang lebih ini tambah ini kurang gitu kan. Nah jadi konsepnya tuh kapan sih kita bisa pakai GetPut ini. Jadi ketika kita butuh data yang sama, terus nanti ini di banyak tempat tuh ada bisa profile biasanya, ada setting tema dan juga shopping cart total. Jadi dan juga kapan pakai get create ini nih. Jadi get create itu ketika setiap kita widget butuh data independen, contohnya counter atau per item, form per row, jadi seperti stopwatch untuk setiap pelari gitu. Ini datanya sendiri gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau untuk alurnya nanti ketika user buka app main.dar ini, jalanin homepage, nah jalanin homepage, kemudian ketika user klik shop, aplikasi pindah ke shopback dibuat, nanti kan ada get put, mana get put, nah, get put ini seperti ini total. Di user klik tambah item, nanti keseluruhannya jadi naik dari 0 ke 1, dan begitu juga pengulangan ketika diklik 1 jadi 0 gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Coba kita akan testing di terminal apakah ini proyeknya berjalan. Salah.
Coba kita tunggu sebentar. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, itu kayaknya masih basic, kita pada Photoshop. Nah, jadi untuk tambah keranjang kita tambah bisa ini dimulai dari indeks ya, makanya kita bisa ambil angka 0. Nah, bisa minus. Oke, mungkin untuk get grid sampai di sini dulu, and ya sampai di situ dulu ya. Saya tutup.